Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Selasa tanggal 7 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market BTC USD, kemudian ada Nasdaq 100 dan crude oil. Seperti apa perkembangan dari tiga market BTC USD, Nasdaq dan crude oil ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di market BTC USD ya. Dan kalau kita perhatikan pergerakan BTC USD di time frame daily masih kecenderungan adalah menguat, tapi tentunya untuk pergerakan di beberapa hari dan beberapa minggu masih membentuk sebuah area konsolidasi yang artinya masih bergerak di kisaran ya antara low weekly di minggu kemarin di 22.505.55 sampai dengan 24.264. Dan kalau kita perhatikan memang area low weekly dan support ini adalah menjadikan titik rejection yang berkali-kali kuat strong. Artinya ini menjadi titik di mana terjadinya area support become resistant become support, dan ini sekali lagi sampai dengan posisi di hari kemarin belum mampu breakout di bawah area low weekly bahkan di wilayah support. Maka di sini kita tandain wilayah pantau terbentuk di posisi area ini. Dan menariknya posisi kemarin memang melanjutkan penurunannya ya pasca terbentuknya impulsif bearish. Tapi kalau kita lihat di sesi Asia di time frame daily ada sedikit penguatan pada BTC USD ya. Dan ini akan menjadi sebuah catatan buat teman-teman semua. Jika mana di time frame daily, jika mana di time frame daily breakout di atas daripada open bear dari candle sebelumnya, saya pastikan pergerakan BTC USD akan bergerak naik kembali. Kita tandain dulu areanya di area berapa. Areanya adalah area ini. Kita lihat di opennya di 22.939.02 yaitu di 39.02. Kita tandain dulu 39.02. Ini menjadikan titik open bears ya dari pembukaan turun. Saya tandain warna merah. Ya, open bears, dan tentunya jika mana area ini di breakout hari ini penutupan BTC USD di atas angka 22.939.02, maka saya pastikan BTC USD akan kembali naik. Ini di time frame daily yang bisa kita dapatkan. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Sekali lagi di time frame 4 jam secara pergerakan Anda bisa lihat ya di sini membentuk sebuah pergerakan impulsif, dan ini saat ini membentuk sebuah area korektif. Dan menariknya terakhir ada long legs doji ya pasca terjadinya kenaikan atau penolakan. Di sini ada bullish spin bar ataupun hammer ya, memiliki ekor panjang dari bawah ke atas. Ini artinya buyer memiliki momentum yang sangat kuat mendorong seller hingga membentuk pembentukan bullish spin bar ataupun hammer, dan dikonfirmasi oleh beberapa candle sampai ada pembentukan long legs doji ya di hari kemarin dan bergerak impulsif bearish. Tentunya hal ini sudah memberikan konfirmasi ya apakah di hari ini akan terjadi penurunan berlanjut. Tentunya yang perlu saya informasikan kuat adalah area konsolidasinya yang menjadi sebuah catatan hari ini. Meskipun kalau kita perhatikan sebentar, low yang terjadi ya di posisi ini dan low yang terakhir di sini ini tidak mampu dia bergerak loh. Tidak mampu breakout di bawah low terakhir di hari kemarin, yaitu di 22.631.72. Tidak mampu break di bawah area tersebut. Artinya ada kecenderungan pergerakannya bergerak naik ya. Dan posisinya hari ini sesi Asia terjadi penguatan pada BTC USD, tapi ini belum bisa kita jadikan acuan ya apakah berpotensi langsung akan bergerak naik atau masih akan kecenderungan mendekati wilayah low weekly dan support. Caranya adalah saya akan memberikan batasannya, tentunya range pergerakan antara area resisten yang terdekat daripada harga running yaitu di area ini di 23.162. Ini menjadikan titik resisten. Kemudian saya akan tandain berikutnya adalah area support yang terjadi di hari kemarin. Tentunya masih bergerak di range area ini. Ya kecuali kalau teman-teman transaksinya scalping ya itu beda lagi. Dan tentunya kalau kita mau mengambil posisi swing atau day trade, tunggu aja posisinya ini break di atas area resisten ya di area ini di 23.162.79. Jika mana area ini
menjadikan titik pemantauan kita terjadi breakout, maka akan kecenderungannya menguat. Tapi kalau di area tersebut gagal breakout dan ada penolakan candle impulsi bearish contohnya, atau bearish pin bar ataupun 3 inside down, maka menunjukkan potensi penurunan kembali atau masih bergerak sideways. Oke, jadi sekarang kita coba turunkan di time frame 1 jam dulu. Nah, ini yang saya maksud ya, masih bergerak sideways, tidak ada perubahan yang cukup signifikan untuk BTC USD, maka hal yang perlu kita perhatikan ya menurut saya tunggu dulu ya. Ini ada kemungkinan akan menuju wilayah resisten terdekatnya, maka akan terjadi penurunan, resisten lagi sampai betul-betul area resisten dan support yang membentuk sebuah area konsolidasi ini atau sideways ini betul-betul terjadi breakout. Jika mana breakout level atas ya, contohnya seperti ini. Ada impulsif bullish ya, tandanya adalah impulsif bullish. Perhatikan break di atas 23.162.79, maka saya pastikan akan terjadi penguatan pada BTC USD, akan kembali naik. Oke, ya seperti ini. Saya ganti warna hijau. Dan yang menjadi catatan berikutnya, jika mana terjadi impulsif bearish di bawah area support ya di 22.632.84, bisa sell, stop loss di atas, targetnya minimal area support 22.306. Area tersebut bisa dijadikan acuan untuk taking profit. Oke, jadi ini perkembangan market BTC USD yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan berlanjut di market Nasdaq 100. Kita lihat di time frame daily. Nasdaq 100 masih kecenderungan adalah bullish ya tentunya. Tapi konfirmasi di posisi pergerakan kemarin meneruskan daripada bearish pin bar ya, atau ya bisa dikatakan long legs doji. Ada konfirmasi candle turun, tapi close-nya tidak mampu break di bawah area daripada candle bullish yang ini nih. Tidak mampu dia ya, masih close di atas daripada open di 12.455.99, masih bergerak di atas area tersebut. Jadi masih memungkinkan ada potensi penguatan atau akan terkoreksi ya menuju wilayah pemantauan pattern terbentuk di wilayah ini ya, wilayah golden level, yaitu kisaran 12.363.43 sampai dengan 12.236.23. Tentunya area tersebut menjadi titik ya. Nasdaq 100 masih dalam kondisi bearish untuk koreksi. Oke. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Masih dalam area channel ya, belum ada perubahan, dan ini sudah saya sampaikan kemarin ya, turun sampai area sini menyentuh trendline bawah dari posisi channel ini, tidak ada perubahan, dan sekarang ada kecenderungan akan bergerak menuju trendline atas. Ya, ini yang perlu teman-teman pantau nih. Ya, menuju trendline atas, kita panjangin dulu ya. Nah, seperti ini. Skenarionya masih sama, belum ada perubahan yang cukup signifikan untuk Nasdaq 100. Tinggal tunggu aja potensi kalau mau scalping area ini. Jika mana ada potensi bearish engulfing, bearish pin bar, baru sell. Contohnya seperti apa? Coba saya turunkan dulu ya. Di time frame ya contohnya di 15 menit. Oke, nah ini ada konfirmasi seperti ini. Sebentar, nah ini konfirmasinya ya. Perhatikan, ada long legs doji. Sebentar, saya masukkan dulu ininya aja. Saya masukkan dulu. Nah, supaya kita bisa tahu ya area tersebut. Oke, nah pas ya di area trendline atas. Ini konfirmasi jelas. Ada long legs doji, ada impulsif bearish ya. Impulsif bearish inilah yang memberikan konfirmasi bahwasannya terjadi penurunan pada market Nasdaq 100. Itu teknis untuk scalpingnya. Jadi kalau nantinya posisi ini ya terjadi penguatan mendekati trendline atas ya, baru teman-teman bisa turunkan di time frame 15 menit untuk taking untuk ambil posisi ketika ada konfirmasi ya, ada trigger di wilayah ini, contohnya ya membentuk long legs doji dan impulsif bearish, contohnya seperti itu. Oke, sekarang kita akan berlanjut lagi di market crude oil. Kita lihat di time frame daily untuk oil sendiri ya, tentunya ada potensi ya dorongan buyer ya. Ini ada dorongan buyer. Ya, sebentar ini saya hapus dulu. Ada dorongan buyer yang memberikan potensi
penguatan kembali ya pasca terjadinya penurunan. Tapi ya menjadi catatan paling penting untuk crude oil sendiri ini posisinya memang saat ini masih bergerak konsolidasi ya kalau kita perhatikan pasca terjadinya impulsif bearish, dan ini masih membentuk wilayah konsolidasi besar. Ya, range-nya cukup besar, belum ada perubahan yang cukup signifikan karena area low monthly dan low weekly ini sampai dengan posisi saat ini belum mampu di breakout. Apakah ini akan melanjutkan sideways atau konsolidasinya ya? Kalau melanjutkan, maka di beberapa minggu ke depan akan terjadi penguatan seperti ini tentunya ya. Seperti ini akan bergerak terus sampai dengan ada potensi yang betul-betul terjadi yang namanya breakout antara area high weekly dan resisten ataupun key resistennya, atau akan bergerak turun ya menuju low weekly sebelumnya. Tentunya saya melihat kalau kita mengacu kepada swing terakhir ini memang ada kecenderungannya adalah turun ya, turun pasca menyentuh area extreme probability ya, yaitu 81,83 dolar per barrel dan 80,55 dolar per barrel, dan terjadi penurunan, dan posisi saat ini masih ada penolakan pada buyer di hari kemarin. Oke, ini saya hapus dulu. Sekarang coba kita turunkan di time frame 4 jam. Untuk potensi hari ini seperti apa? Sebentar. Oke, saya mendapatkan informasi ya di sini karena ini kemarin kan saya berharap ada kenaikan dulu baru turun ya. Tapi ternyata memang posisinya masih bergerak terlalu kecil, range pergerakannya tidak menunjukkan potensi yang volatil yang sangat tinggi. Tapi ini yang saya akan tunjukkan ke teman-teman ya. Saya akan tarik trendline dari titik tertinggi terakhir sampai dengan posisinya saat ini. Nah, seperti ini. Anda bisa lihat ya, area tersebut terjadi beberapa potensi ya, yang dimana gagal break dan kemudian dia turun, gagal break dan turun. Dan tentunya yang perlu kita pantau adalah ketika nanti sudah break area trendline ini. Kalau dia break area trendline ini, maka menuju sekali lagi area 61,8% ya, atau 50% di 76,8 dolar per barrel sampai 78,35 dolar per barrel. Hal itu yang perlu kita waspadai nantinya ya, perlu kita pantau wilayah tersebut. Apakah hari ini bisa menuju ke level tersebut? Ya tentunya kalau kita perhatikan dorongan pada buyer di posisi support ya di area low weekly dan low monthly tentunya akan mendekati wilayah trendline. Itu yang nanti area ini yang menjadikan titik pemantauan teman-teman ya dalam melihat pergerakan daripada crude oil itu sendiri. Jadi tentunya kalau saya gambarkan, hari ini akan terjadi kenaikan ya, minimal menyentuh area trendline dulu sampai area sini. Nanti kita lihat ya, sampai area sini. Jika mana ini terjadi, maka kemungkinan besar akan terjadi penurunan berlanjut. Target adalah key support di area bawah. Saya masih melihatnya untuk crude oil ini kecenderungan masih turun ya. Adapun kalau kita tarik swing terakhir untuk trading scalping di crude oil, coba saya ada informasi yang perlu saya sampaikan. Saya tarik dari posisi ini ya, dari high terakhir ya sampai dengan titik low terakhir. Nah, saya menemukan area pas di area tersebut, yaitu golden level. Ini pantau aja wilayah ini. Kalau sampai area ini ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka bisa dijadikan acuan sell di posisi tersebut. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk 3 market ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya banyak informasi yang kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa support terus channel Zona Forex, bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.